Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran kalian semua di workshop nasional 1 dengan tema Desain 4.0. Perkenalkan, nama saya Ava, akan memoderatori acara hari ini. Acara hari ini memiliki 2 sesi. Yang pertama, sesi materi dengan waktu 35 menit, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab dengan waktu 10 menit. Peserta akan di-mute selama sesi materi dan peserta dipersilakan bertanya pada sesi tanya jawab. Mari persiapkan diri kalian semua. Materi terakhir yaitu finishing touch, bagaimana proses memberikan sentuhan akhir pada desain yang dibuat dan kesalahan apa yang terlewatkan. Output yang diharapkan yaitu peserta dapat memberikan sentuhan akhir dalam desain. Baik, kepada pembicara dipersilakan untuk menyampaikan materi. Ya baik, terima kasih Ava. Kita bertemu lagi di workshop iLab. Nah, di iLab workshop ini kemarin kita telah bertemu di 3 pertemuan terakhir. Yang pertama yaitu membahas tentang dasar desain yang sudah kita lakukan, kemudian elaboration and knowing target kita juga sudah lakukan, dan yang terakhir kemarin yaitu proses menghias desain dan menumbuhkan seni juga telah kita laksanakan. Nah, yang terakhir ini adalah tahap finishing touch atau bagaimana memberikan sentuhan akhir pada desain yang akan kita buat. Kemudian kesalahan apa saja yang terlewatkan. Di sesi ini akan sangat sedikit materinya, sehingga sambil menyimak mungkin bisa sambil menyiapkan pertanyaan dan akan kita maksimalkan di pertanyaan-pertanyaan juga. Nah, kita mulai sesi finishing touch ini. Yang pertama, pemberian sentuhan akhir desain. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan desain poster, kita dapat melakukan final check, dan itu kita pasti melakukan final check terkait dengan keseluruhan desainnya, apakah dari font ada typo-nya atau tidak, kemudian penggunaan space-nya sudah cukup apa belum. Kemarin kita setelah membahas tentang pemberian space pada desain. Nah, karena space ini diperlukan untuk mata kita itu untuk beristirahat, sehingga pembaca tidak bosan dan tidak terlihat terimpit, tulisannya tidak terlihat berimpit. Nah, kemudian selain itu juga pemilihan warna secara keseluruhan, pokoknya lebih seperti final check dari kita terkait dengan desain yang telah kita buat. Nah, sentuhan akhir desain ini meliputi apa saja? Itu ada ruang atau space seperti yang tadi dijelaskan. Jika pada PPT ini yaitu misalnya seperti ini, di bagian sebelah kiri ini ada space kosong, kemudian di bagian sini itu juga kosong. Nah, itu pemberian ruang supaya tidak terlihat bertumpuk, atau bisa juga kita gunakan, kita kecilkan fontnya. Nah, sehingga bisa memberikan space yang lebih banyak. Nah, seperti ini. Karena tren desain sekarang itu lebih ke minimalis, sehingga seminimal mungkin tetapi informasinya tetap tersampaikan. Misalnya seperti itu, seperti ini. Itu. Yang kedua adalah penekanan. Penekanan ini seperti yang kemarin kita bahas, misalnya pada headline itu bisa kita mainkan di font, baik menggunakan font yang beda maupun menggunakan shape yang diletakkan di belakang tulisan headline tersebut. Seperti jika di PowerPoint ini, misalnya ini sentuhan akhir desain, kita ingin menambahkan space shape, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, menggunakan yang kotak agak round, itu bebas menggunakan apa saja. Kalau ini kita tarik, kemudian kita beri warna, misalnya warna pink tanpa outline. Karena kalau biasanya kita menggunakan tanpa outline itu untuk supaya lebih minimalis aja. Jadi lebih ke mengikuti tren desain yang sekarang itu. Ini kita buat terus. Ini misalnya pemberian penekanan bahwa dia ini adalah subjudul seperti itu. Dan itu bisa juga nanti dengan penggantian warna.
tapi tetap memperhatikan warna tersebut apakah kontrasnya sesuai atau belum. Seperti itu. Misalnya seperti ini, itu adalah penekanan. Misalnya tadi saya mendesain ini tanpa ada shape-nya dan tanpa ada tulisannya. Nah, ketika final touch, misalnya ini final touch, nah saya melihat bahwa ternyata kurang. Nah, sebab itu ditambahkan shape atau diganti warnanya. Nah, itu kita bisa lakukan saat finishing suatu desain untuk penekanan. Tapi kalau misalnya kita sudah mantap dengan kita, itu nggak masalah. Kemudian ada yang namanya kesatuan. Kesatuan ini maksudnya keseluruhan tapi terkait dengan kerapiannya. Misalnya kayak kerapian teksnya, kemudian satu sama lain kedekatan ikonnya itu, maupun kesamaan style desain dari desain yang telah kita buat. Kerapian teks itu misalnya kita menggunakan teks data kiri maupun data kanan maupun data tengah. Pada dalam mendesain, memang yang rata tengah itu kebanyakan terlihat rapi karena di sebelah kanan kiri tertutup dia. Tetapi akibat dari penggunaan rata tengah ini adalah space yang ada itu biasanya kurang bagus itu, terlalu ada yang geser atau terlalu ada yang space-nya jauh antar tulisan. Nah, biasanya orang-orang justru menggunakan kata kiri untuk penulisan keterangan-keterangan seperti itu. Tapi bisa disesuaikan juga jika misalnya rata kanan kiri itu tidak mengganggu spacing, kita bisa gunakan rata kanan kiri. Nah, sedangkan rata tengah sendiri itu yang lebih baik dihindari karena akan membuat tidak terlalu enak dibaca kalau misalnya pada desain. Karena pada Microsoft Word pun misalnya kita membuat tulisan yang paragraf seperti itu, jika dibuat kata tengah pasti juga nggak enak bacanya. Itu untuk kesatuan. Kemudian penggunaan warna seperti tadi, misalnya masih kurang warna hitam yang digunakan sebagai headline, saya ganti dengan warna biru tua dengan ada background dari shape-nya seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan warna diperhatikan antara teks dan background-nya. Misalnya ini menggunakan background pink telah menggunakan warna tulisan warna hitam. Nah, ini kita cek dulu sudah cukup jelas atau belum. Seandainya kita ingin mengganti warna ini menjadi warna kuning. Nah, ini kan sama sekali tidak bisa dibaca meskipun warnanya kuning. Nah, ini misalnya ini juga putih. Memang putih sama putih masuk. Cuman ketika seperti ini dia tidak akan bisa dibaca. Nah, oleh sebab itu kita ganti ke warna-warna yang bisa dibaca. Nah, misalnya seperti ini atau seperti ini itu juga nggak apa-apa. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah judul dan headline yang kita buat. Judulnya kita perhatikan apakah judul yang kita buat itu sudah cukup komunikatif atau belum. Komunikatif itu maksudnya jika kita lihat dari jauhan, itu kira-kira kalau misalnya kita diposisikan sebagai pembaca, apakah kita sudah bisa memahami secara keseluruhan poster hanya dengan membaca judul. Jadi selain poster karya ilmiah, karena kalau poster karya ilmiah itu biasanya judulnya menyesuaikan judul karya ilmiah, jadi pasti kemungkinan panjang. Nah, ketika misalnya itu bukan judul karya ilmiah atau jadi desain misalnya judul poster yang infografis, itu kita bisa perhatikan judulnya, apakah judulnya cukup komunikatif, cukup singkat untuk dibaca sekilas seperti itu. Headline pun juga ketika pembaca sudah membaca judul, ya pasti akan turun ke headline sebelum memasuki ke tulisan yang penjelasannya. Nah, kita perhatikan juga di headline ini apakah sudah komunikatif atau belum. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kesesuaian tema. Kita pastikan lagi tema yang kita gunakan itu sesuai dengan bahan yang kita buat. Misalnya jika kita membuat tema tentang kemarin, misalnya virus itu corona, kita perhatikan apakah desain yang kita gunakan ini sudah pas atau belum, apakah masih terlalu
berkesan bukan untuk desain ilmiah seperti itu, atau misal desainnya ternyata masih lebih cocok digunakan untuk desain game, atau poster ulang tahun, misal seperti itu. Sesuai tema. Nah, selain itu kita juga memperhatikan detail dari hasil yang kita buat. Nah, detail ini seperti tadi juga tidak pas sudah dibahas. Kita memperhatikan alignment itu ada di aplikasi desainnya di CorelDRAW, di PowerPoint juga ada. Ini alignment itu perataan antara elemen satu dengan elemen lain. Ini tujuannya ya tidak lain tidak bukan, yaitu supaya teratur dan terlihat rapi. Nah, selain itu juga spacing. Spacing ini juga bisa diatur supaya tidak terlalu rapat dan tidak terlalu kurang. Nah, kemudian ada white space yang bisa membuat pembaca itu bisa membaca keseluruhan desain. Nah, di sini bisa kita langsung masuk ke CorelDRAW-nya. Nah, ini yang tadi. Bentar. Udah CorelDRAW ini. Misalnya, kita akan melihat yang kemarin kita buat alignment itu maksudnya misalnya ini. Nah, antar icon ini itu kita cek apakah dia sejajar atau tidak. Karena kalau misalnya ini tidak sejajar itu juga akan mengurangi keindahan, misalnya seperti itu. Nah, ini kan misalnya kayak tidak rapi jika kita lihat dari jauh. Nah, oleh sebab itu kita bisa melakukan alignment tinggal di blok aja empat-empatnya ini. Kemudian objek, kemudian align and distribute, kemudian align center horizontally. Nah, atau ada shortcutnya yaitu hanya dengan memencet huruf E saja. Step. Nah, dia akan terdistribusi dengan sendirinya. Atau kita juga bisa dengan pilihan lain, align dan distribute. Nah, ini kita bisa mengatur jarak antara masing-masing icon supaya sejajar satu dengan yang lainnya. Misalnya ini yang sebelah kanan atas distribusi horizontally, dia akan mendistribusikan setiap icon ini sesuai. Jadi setiap icon ini akan mempunyai space yang sama satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya seperti ini, perbedaan dengan yang tadi. Nah, ini agak geser. Setelah distribusi seperti ini, dia akan rapi dan akan sama spesiesnya. Seperti itu. Jika kita coba yang lain juga bisa. Jika kita menggunakan ini, maka jarak antar tengahnya itu akan sama. Nah, seperti ini itu yang sama adalah jarak antara pertengahan si ikonnya itu. Seperti itu. Ini sudah geser semua. Seperti itu. Nah, kita menggunakan tools align and distribute. Nah, kita bisa gunakan di kemudian misalnya ini yang bawah akan saya buat rata bawah. Rata bawah ini maksudnya tulisan akan berada di garis bawah ini seperti ini. Atau kalau rata atas seperti ini. Nah, kita akan buat rata tengah. Dan itu juga ini antara icon dan tulisan akan kita selaraskan. Nah, misalnya ini kita buat ini line center horizontally, dan sudah dia akan bergeser menyesuaikan dengan tulisannya, fontnya akan menyesuaikan dengan iconnya. Nah, seperti ini. Nah, atau kita bisa pakai shortcut, okay. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa group supaya tidak lepas jika kita ingin memindahkan ini. Kita group objek.
Nah, jadi dalam sekali pindah dia akan ikut pindah semuanya. Ini group back dulu. Nah, jadi semua ikut berpindah. Nah, ini akan hancur lagi. Kemudian kita bisa menggunakan tools lain lagi. Nah, seperti ini. Kemudian disejajarkan nah, antara masing-masing icon. Sehingga kita bisa mendapatkan icon dan tulisan yang sejajar. Ini kita bisa grup lagi supaya lebih enak. Ini sudah di grup semuanya. Jadi satu bisa digerak-gerakkan. Kita sesuaikan ukurannya dengan paragraf yang telah kita buat, misalnya segini. Nah, seperti itu sehingga terlihat rapi dan tidak makan tempat. Misalnya kita bisa cek lagi di sini secara keseluruhan ternyata masih ada yang berwarna putih fontnya yang bisa kita ganti menjadi warna hitam seperti itu. Nah, ini juga misal ini kita buat dua layer, ada yang 3 di atas dan 3 di bawah. Misal kita ingin buat sejajar seperti ini, nah itu juga bisa. Atau ya, itu terserah kita tentang bagaimana ingin finishing touch desain yang kita buat. Ini kita sejajarkan semua seperti ini, sejajarkan. Nah, kemudian sejajarkan yang ini juga yang samping ya. Nah, ini kita grup dulu masing-masing supaya tidak terlihat seperti yang tadi, supaya tidak seperti itu. Oke, kemudian pastikan semua tergrup di akan kita sejajarkan dan kita beri space. Seperti itu. Itu untuk kerapian dari desain sendiri. Ini akan terlihat rapi. Setelah itu kita lihat lagi bagian keseluruhan. Misalnya seperti masih ada space kosong di sini, kita bisa tambahkan gambar untuk memperjelas. Nah, ini tadi gambar virus itu, atau bisa gambarnya kita bolak-balik kira-kira lebih pas jika bentuknya seperti apa itu. Dan itu juga kita selanjutnya cek ukuran, apakah ukurannya itu sudah sesuai dengan bidang gambar atau apakah sudah sesuai dengan yang ingin kita buat. Misalnya kita ingin mencetak di A4, nah pastikan ukurannya juga A4 seperti itu. Itu juga seperti yang tadi, zoom in zoom out, kita masukkan, kita lihat detail apa saja yang terlewatkan, misalnya font atau typo dan segala macam. Juga di zoom out, dilihat dari kejauhan apakah ada gambar yang masih kosong, atau misalnya keluar garis itu maksudnya ini ada bidang gambar, nah gambarnya itu ada di luar seperti ini, nah itu nanti tidak akan bisa dicetak dan tidak bisa di save. Oleh sebab itu kita pastikan semua masuk ke bidang gambar dengan cara bidang gambarnya kita paskan dengan ukuran background, karena ini kemarin sudah kita membuat bidang gambar dengan ukuran 1280 kali 320, maka gambar yang akan kita gunakan pun juga ukurannya segitu. Kita tinggal taruh ini di tengah, marker yang objek, align script, center to page. Nah, dia akan berada di tengah seperti itu. Tinggal kita huruf P saja. Ini tinggal huruf P, dia pasti akan berada di tengah. Nah, seperti itu penjelasan tentang final touch. Nah, kita akan membahas juga tugas yang kemarin telah diberikan. Telah ada yang mengirimkan 2 desain, kita akan bedah bersama-sama, melihat bersama-sama desain yang telah dibuat oleh teman-teman kita. Nah, ini ada 2 desain yang telah dikumpulkan. Yang pertama dari Agrima Amalia, yang kedua dari tadi ada yang mengumpulkan
itu. Nah, ini kita ganti. Nah, ini yang dua ini sudah bagus karena kan sudah menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Ini Pak udah bisa menggambar rumah, awan dan sebagainya. Nah, kita bisa mengecek ini gambar ini, kita bisa sesuaikan dengan tren desain yang ada. Misalnya ini ada gambar awan. Jika kita ingin menyesuaikan dengan back design, pada gambar awan ini tidak perlu diberi outline, garis luar atau garis luar seperti ini. Bisa tinggal dihapus aja. Misalnya menghapus outline itu, misalnya kita gambar ini lingkaran, kita telah memberi warna. Nah, di sini kan terlihat ada garis berwarna hitam, itu outline-nya. Kita bisa ganti juga warnanya. Kita klik di bagian kanan ini yang bagian pena, kita bisa atur warnanya, bisa atur ketebalannya juga. Dan bisa seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat file design, bisa kita hilangkan outline-nya dengan klik ini pakai menggunakan klik kanan. Nah, ini dia akan hilang. Seperti itu. Nyala atau akan muncul lagi. Nah, kalau misalnya kita punya X, dia akan hilang. Misalnya ketika kita ingin menghilangkan yang tengah, kita tinggal klik saja X ini dengan menggunakan klik kiri. Seperti itu. Sehingga bagian dalamnya akan kosong. Nah, kita akan hapus seperti itu. So, kita ingin menyesuaikan dengan tren file design seperti yang telah digambar di desain kedua ini, ya tanpa outline dan tanpa gradasi. Biasanya file design juga tidak menggunakan gradasi jika kita ingin menyesuaikan dengan tren. Nah, kemudian misalnya di desain yang pertama sudah menjawab bahwa kita akan membuat desain tentang mengajak orang untuk stay calm, tenang dan tetap dari dalam rumah. Nah, apa yang telah kita terlewatkan misalnya dalam desain ini? Kalau menurut saya, misal ini ada gambar rumah, kita bisa tambahkan rumput-rumputan di sini. Kita bisa tambahkan ground atau tanah di sini. Nah, itu bisa di sini. Karena jika gambar yang telah saya buat ini yang kemarin, ini saya niatnya memang rumahnya itu berada di lebih ke istilahnya tanahnya tidak terlihat tanahnya, sehingga fokus ke langitnya. Nah, misalnya jika rumahnya ini tidak berada di bagian bawah sekali, nah itu akan lebih baik lagi mungkin jika kita tambahkan misalnya ini ada rumputan seperti itu supaya rumahnya tidak terlihat mengambang. Nah, sama dengan desain kedua. Nah, desain kedua ini ada 2 buah awan yang telah disesuaikan juga dengan file design karena tidak terdapat outline dan tidak menggunakan gradasi. Warnanya juga sudah oke, menggunakan warna yang lebih soft dari warna oranye dan merah ini di sini yang ada di rumahnya. Nah, tetapi jika kita lihat dari jauh, ini masih ada space kosong di sini. Padahal ini kita bisa menambahkan awan lagi. Tapi kalau misalnya supaya awan itu tidak mengganggu tulisan, kita bisa memainkan transparansinya seperti yang kita kemarin pernah buat. Jadi pada desain kedua ini bisa kita lebih ramaikan lagi supaya tidak terlalu terlihat sepi. Di sini di bagian atas ini dekat tulisan ini bisa tambahkan awan. Itu. Kemudian dalam kita mendesain, kita tidak harus menggunakan font yang tersedia di komputer. Kita bisa mendownload font lain supaya variasi dari font yang kita miliki itu lebih banyak. Karena font yang disediakan oleh Microsoft Word-nya itu oleh Windows-nya itu sendiri kadang kan hanya itu saja. Kita supaya menghindari kebosanan, kita bisa menggunakan font dari media font yang lain seperti yang kemarin telah dijelaskan.
Ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa dievaluasi tergantung kitanya. Misalnya kita ingin mengikuti tren, kita tinggal lihat aja di situs media desain seperti kemarin ya, ada di Kritik atau di Pinterest atau di Canva seperti itu. Tinggal kita sesuaikan dengan bagaimana mereka membuat desain itu. Itu sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa silahkan. Saya kembalikan lagi ke Alfa. Baik, terima kasih Kak atas materinya. Di sini sudah ada beberapa penanya. Dari Joshua, bagaimana memunculkan objek di bagian atas sebelah tab layer? Jadi gimana apa? Bagaimana? Saya ulangi ya Kak. Bagaimana memunculkan tab objek di bagian atas sebelah tab layout? Sebelah tab layout. Oh, ini ada yang objeknya nggak muncul atau gimana? Iya, seperti itu Kak. Mungkin bisa dicek penggunaan versi Corel Draw-nya, atau kalau misalnya ini terkunci, itu berarti dicek lagi lisensi Corel Draw-nya. Siapa tahu Corel Draw itu ketahuan sama pihak Corel Draw-nya, jadi ada fitur-fitur yang nggak bisa digunakan. Tapi kalau misalnya kita ingin align ini, ada shortcut yang bisa digunakan, jadi tidak harus menggunakan tab objek. Misalnya ini kita hafalkan saja. Kalau misalnya ingin tengah itu C, kemudian jika ingin sejajar seperti ini itu E, itu jika ingin rata kiri L, jika ingin rata kanan right R. Nah, jika ingin langsung dari tengah halaman kita bisa pencet P. Itu untuk menyiasati jika tidak ada tab objek, karena kalau misalnya di Corel Draw yang kita download itu biasanya tetap tersedia tab objek ini. Nah, atau kita bisa customize di sini di menu barnya, apakah sudah ditambahkan atau belum. Bisa cek di sini aja, seperti itu. Baik Kak. Untuk pertanyaan kedua dari Tita, bagaimana memaksimalkan informasi yang disampaikan pada desain? Nah, ya, kemarin kita telah membahas tentang ini, tentang informasi juga. Caranya memaksimalkan, yaitu ya kita ringkas. Kita meringkas informasi yang kita peroleh itu, kita ringkas dan kita konversi menjadi gambar. Misalnya seperti ini kemarin, tulisannya masih ada seperti ini. Misalnya ini kemarin untuk ini dari tab transmission ini kalimatnya tuh panjang sebenarnya, tapi kita maksimalkan, tapi tetap minimalis dengan cara ini menggunakan gambar-gambar yang informatif seperti itu. Jadi dalam memaksimalkan informasi yang kita peroleh itu tidak harus semua dimasukkan, tapi itu dari kita sendiri bagaimana kita bisa meringkas kata-kata tersebut menjadi kata-kata yang bisa dipahami ketika dimasukkan ke dalam desain. Ya, seperti ini tadi, misalnya kita buat icon-icon seperti ini, gambar. Nah, dalam suatu paragraf itu pasti ada inti-intinya, pasti ada kata-kata yang dia berfungsi sebagai inti kalimat atau inti paragraf. Itu tidak, dan ada yang berfungsi sebagai hanya penjelasan saja, jadi nggak semua bisa dipakai. Nah, dari situ
kita sering-sering aja berlatih meringkas seperti itu, supaya informasi yang kita peroleh itu bisa maksimal. Gitu. Baik, Kak. Ada pertanyaan lagi dari Hari tentang bagaimana cara memberikan kesan mewah dan cheerful pada sebuah desain. Mewah dan Bagaimana membuat kesan mewah dan cheerful pada sebuah desain. cheerful. Seperti itu, Kak. Oh iya. Mewah. Kemarin kita juga telah membahas tentang font. Ini kita akan kembali. Nah, font, jenis-jenis font mempunyai rasa yang berbeda di tiap jenisnya. Misal ini font ini Montserrat itu akan memberikan kesan ramah. Montserrat itu seperti ini. Nah, ini untuk Montserrat. Ini akan memberikan kesan ramah. Sedangkan ada font-font yang memberikan kesan mewah seperti font ini. Ini sudah bawaan, ini ada font bawaan dari Windows yang memang kesannya mewah. Misalnya ini elegan apa ini Embassy atau Ego Agency. Misalnya saya gunakan font ini. Nah, dalam memberikan kesan mewah itu memang kuncinya bisa di font dan bisa di warna. Misalnya yang biasanya terkesan mewah itu adalah warna hitam dan emas. Nah, misal kita ingin memberikan kesan mewah, kita bisa gunakan dua warna itu. Misalnya seperti ini, kita gunakan warna hitam dan tulisannya ini kita gunakan warna kalau ini kuning kan nggak terlalu mewah. Kita bisa cari gambar emas. Nah, kita bisa gunakan warna emas seperti ini, atau kita bisa juga gunakan gambar emas. Lihat di Google, ya. Lalu kita cari kata kuncinya misalnya gold background. Jadi kalau misalnya ingin menunjukkan kesan mewah itu kan identik dengan barang-barang misalnya mahal, misalnya emas itu. Nah, kita bisa pasti warna emas tersebut hitam atau misalnya warna silver. Pokoknya karena kan setiap warna itu juga punya kesan tersendiri. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Seperti itu, misalnya ini warna emas akan saya coba sekalian. Nah, ini ada gambar misalnya ini gambar emas, gambar emas akan kita masukkan ke dalam tulisan. Tulisan itu terlihat wah. Dengan cara klik kanan, power clip inside, kita masukkan ke dalam hurufnya. Nah, dari power clip kita tengahkan. Nah, kita sudah lumayan terkesan mewah ya. Dengan background warna hitam kan juga yang paling netral, yang paling terlihat mewah itu. Jadi kalau misalnya seperti itulah intinya font dan warna. Jika cheerful pun sama, misalnya kita ingin mendesain misalnya untuk acara ulang tahun gitu ya, kita bisa gunakan warna-warna ceria kayak kuning dengan font yang ceria pula. Misalnya ini kita keluarkan kita ganti warnanya
kita ganti fontnya juga. Misalnya kita ganti font yang terlihat happy. Kayak ini. Atau yang seperti yang kemarin kita juga pernah membahas, font-font yang terkesan happy. Ini kemarin ada Badabin, font Badabin. Nah ini, atau misalnya ini kan lebih cocok. Nah, jadi kalau misalnya itu pun kita kombinasikan penggunaan warna dengan penggunaan font juga. Jadi intinya untuk menentukan rasa itu kita menggunakan font, warna, dan juga ya warnanya itu dan juga style desainnya. Kita bisa cari-cari di penyedia desain seperti itu tadi atau Fitra. Kita bisa keywordnya itu misalnya beautiful design atau design for birthday party gitu. Baik, Kak. Untuk cara render ke bentuk JPG bagaimana ya, Kak, setelah kita membuat poster tersebut? Baik, misalnya ini poster ini kita blok, blok biasa. Pastikan kita ngebloknya itu sesuai dengan bidang gambarnya. Karena ini kan bidang gambar kita, karena ini yang boleh dicapai ini adalah bidang gambar. Kita setelah menyesuaikan bidang gambar dengan desain kita, jika misalnya bidang gambar kita 4 dan desain kita juga 4, kita jangan lupa mengubah bidang gambar. Ini misalnya 4 dan desain kita juga 4 ini. Nah ini dipasin ukurannya. Nah, saya ke sini. Kita ingin ekspor, tinggal di copy aja. Nah, tinggal di drag gambarnya kita, terus file, export. Ini kita kasih nama. Nah, kita bisa pilih formatnya mau apa, mau JPG, mau PDF, atau mau format AI itu format untuk Adobe Illustrator, kemudian PNG juga bisa. Nah, bisa kita JPG biasa, kita ekspor. Ditunggu dulu, karena nanti akan muncul kotak. Nah, kotak seperti ini kita untuk maintain supaya warnanya itu tidak berubah, kita pencet di sebelah kanan atas ini high quality JPG. Karena kemungkinan kita ekspor itu bisa warnanya berubah, terutama jika ukurannya besar. Bisa kita mencetak MMT ukuran baliho. Nah, itu kan ukuran besar sekali, bisa 5 meter, 5 kali 3 meter, dan sebagainya. Itu supaya menghindari warnanya itu berubah, karena proses konversi dari komputer, warnanya bisa berubah, kita pencet high quality JPG. Nah, cukup ini saja yang kita atur. Yang ini tidak usah terlalu dipikirkan. Kemudian kita lihat OK. Nah, itu masih menunggu. Nah, ketika seperti ini kita cek di filenya kita, itu nanti akan muncul. Nah, ini yang tadi akan muncul seperti itu. Kelihatan nggak tadi? Enggak kelihatan. Nah, seperti itu. Caranya ekspor. Kalau kita mau save gambar, save semua bidang kerja kita ini juga tinggal save biasa saja. Seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya kita menggunakan tool save as dan save, yang di save adalah format PDR-nya, bukan format JPG-nya. Kalau misalnya mau JPG ya tadi menggunakan ekspor tadi. Kemudian ada juga, ekspor itu juga perlu kita perhatikan. Saya tadi ya ekspor. Nah, kita perhatikan ini selected only atau tidak, ini dicat atau tidak. Kalau misalnya ini tidak dicat, nanti yang ke ekspor itu semua yang ada di programnya kita. Jadi misalnya gambar-gambar ini yang pesan VP yang tidak terlalu digunakan, yang bukan yang kita desain itu ikut ke ekspor menjadi JPG semua.
Nah, oleh sebab itu kita pencetnya yang selected only ini. Tapi tidak lupa juga kita udah memilih bagian ini, udah select kayak gini, kemudian klik kotaknya itu selected only. Seperti itu caranya ekspor. Baik, Kak. Selanjutnya dari Fadilah, bagaimana membuat efek bayangan pada suatu icon? Membuat bayangan. Misalnya Ya, ini Kak. menggunakan tulisan. Bisa tulisan, bisa icon bebas. Misalnya saya pakai tulisan ya, yang ada di sini tulisan. Kita gunakan tools ini, drop shadow. Oke, terus kita buat aja. Nggak terlalu kita tarik. Nah, ini kita tarik. Misalnya kita sesuaikan di sini. Dia akan membentuk. Ini sudah kelihatan bahwa ada bayangan-bayangannya. Nah ini, atau kita bisa ini kita tarik ke bawah. Nah seperti ini. Kita juga bisa mainkan ini ketebalannya. Semakin tebal, semakin tipis. So, mau seperti ini atau mau ditumpuk seperti ini saja. Bebas. Itu bisa dimainkan sendiri. Transparansinya juga bisa diatur tadi itu. Nah ini juga tingkat blurnya bisa diatur di sini di atas ini. Warnanya juga misalnya seperti ini. Dan ini letak dari bayangan seperti ini bisa kita cek sendiri caranya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, ada pertanyaan terakhir dari Ika. Untuk poster di media digital, apakah bisa dibuat bergerak atau berubah warna, Kak? Apakah bisa dibuat Corel atau harus menggunakan aplikasi lain? Ya, pada dasarnya jika kita ingin membuat suatu gambar bergerak, itu jatuhnya adalah video atau format GIF pun itu kan juga lebih kayak video. Nah, di situ kita tidak bisa membuatnya di CorelDRAW karena CorelDRAW hanya benar-benar berbasis dua dimensi saja. Jika kita ingin membuat animasi seperti video itu, kita bisa pakai Adobe After Effects. Nah, Adobe After Effects ini juga nyambung sama aplikasi seperti CorelDRAW-nya Adobe, yaitu Adobe Illustrator. Tapi kalau misalnya kita menggunakan CorelDRAW, kita tidak bisa ekspor ke After Effects. Jadi memang lebih aman jika kita mendesain dulu di Illustrator. Illustrator itu persis seperti CorelDRAW. Nah, kemudian kita ekspor gambar kita ke After Effects untuk dibuat bergerak di After Effects itu, di Adobe After Effects itu. Jadi kalau CorelDRAW memang tidak bisa digunakan untuk membuat gambar bergerak. Baik, ada pertanyaan lagi, Kak, ternyata dari Harry. Apa yang perlu digali kembali dalam sebuah desain? Apakah mempertimbangkan target terlebih dahulu ataukah estetika? Nah, estetika dan target itu adalah suatu hal yang nyambung. Maksudnya yang pertama targetnya dulu. Kita pastikan desain yang kita buat itu sesuai sasaran. Misal pada pertemuan pertama, nanti PPT-nya karena ini udah pertemuan terakhir akan kita share. Ini PPT kemarin pada pertemuan pertemuan kedua kita telah membahas tentang knowing target. Knowing target ini tujuannya yaitu untuk mengetahui siapa target membacanya. Tujuannya juga untuk membuat konsep keseluruhan atau style dari tiap desainnya kita itu. Nah, misal ini untuk anak-anak, kita
pastikan konten desain yang kita buat itu cheerful seperti yang tadi itu, misalnya penuh dengan warna-warna cerah, kemudian dipenuhi dengan gambar, karena anak-anak jika kita suruh baca tulisan yang banyak itu kan kurang cocok. Kalau itu oleh sebab itu kita ringkas mungkin, dan kita gunakan gambar sebanyak mungkin untuk anak-anak itu untuk knowing target. Misalnya targetnya ini tentang make up beauty gitu, kita bisa menyesuaikan warna tone, misalnya make up identik dengan warna soft atau warna pink, kita bisa gunakan warna pink. Yang pertama tetap mengetahui target dulu, kemudian baru kita memikirkan estetikanya. Ketika kita sudah tahu target, kita bisa memikirkan ingin membuat seperti apa. Nah, ketika udah dibuat seperti apanya itu, ya baru kita cek untuk estetikanya. Baik, apakah ada yang bertanya lagi kepada peserta? Dipersilakan. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab, Kak. Oh iya. Terima kasih atas antusias kalian semua. 4 pertemuan telah kita laksanakan dengan mempelajari macam-macam teknis desain, mulai dari dasar, menentukan target, estetik, hingga finishing touch. Pada hari ini, kami segenap penyelenggara mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih juga kepada Kak Anindya yang telah bersedia menjadi mentor pada kali ini. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Kepada semua peserta untuk menyalakan kamera. Oke, udah semua ya, kita foto dulu. Baik, bisa kita mulai saja, Kak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas semua antusias kalian. Dan kami mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Indeks keadilan di Indonesia pada tahun 2019.